الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia yang hadir di tempat ini ataupun mengikuti kanal yang telah disediakan, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita dalam keadaan sehat walafiat untuk hadir di tempat ini melaksanakan salah satu kewajiban yang ada pada kita, mendengarkan dua khutbah dan melanjutkannya dengan salat Jumat. Mudah-mudahan setiap langkah dan niat kita dicatat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah yang akan mendekatkan diri kita kepadanya. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman yang mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Sebagai sebuah kewajiban, khatib mengingatkan diri sendiri dan seluruh yang hadir untuk selalu kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Marilah kita penuhi panggilan Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar takwa, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban berkhutbah dengan sebuah khutbah yang panjang yang mengingatkan kita bahwa sebentar lagi kita akan bertemu dengan sebuah bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Dalam potongan khutbah itu beliau bersabda, syahrun du'itum fihi ila diyafatillah, kalian sebentar lagi akan diundang oleh Allah menjadi tamu-tamu Allah di bulan suci Ramadan. Hari ini kita berada di bulan Rajab, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban, dan selanjutnya kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kalau kita disebutkan dalam hadis tersebut akan menjadi tamu Allah, maka tentu perlu kita siapkan diri kita untuk menjadi tamu yang layak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita ketika akan bertamu kepada orang besar, apapun pangkatnya, seorang raja, seorang presiden ataupun di bawah itu, tentu kita siapkan segala sesuatunya sehingga kita tidak malu di hadapan yang kita datangi, di mana kita sebagai tamunya. Kita persiapkan
diri kita, baju kita dan semuanya, dan tentu menjadi tamu Allah lebih layak untuk kita persiapkan diri kita menjadi tamunya. Apa yang harus kita persiapkan sehingga kita layak menjadi tamu Allah? Ada beberapa hal yang intinya adalah kita harus membersihkan diri kita dari segala noda dan dosa yang telah kita lakukan mungkin sepanjang tahun sebelum kita menjadi tamu Allah. Tidak layak rasanya kita menjadi tamu Allah. Kita berada di hadapan jamuan Allah, kemudian kita dalam keadaan kotor dengan berbagai noda dan dosa yang telah kita lakukan. Karena itu sejak hari ini, sejak bulan ini, para ulama besar keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita berbagai tuntunan, berbagai amal-amal sunnah yang seharusnya kita lakukan di bulan Rajab, Sya'ban, sehingga kita layak menjadi tamu Allah dengan membersihkan diri kita. Yang pertama adalah ada anjuran puasa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Entah mengambil semua bulan atau selama 2 bulan kita berpuasa sunnah, atau jika tidak semampu kita beberapa hari, entah Senin, Kamis atau selanjutnya kita bisa berpuasa di bulan Rajab dan juga bulan, upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sebagai upaya untuk membersihkan diri kita dari segala dosa dan noda yang telah kita cemari tubuh kita selama bulan-bulan sebelumnya. Yang kedua, dianjurkan di bulan Rajab dan Sya'ban kita memperbanyak istighfar. Kita mengucapkan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih setiap hari minimal 70 kali sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau juga memberi contoh kepada kita setiap kurang mengucapkan atau beristighfar kepada Allah 70 kali setiap hari. Kalau Nabi kita Muhammad yang bersih dari segala dosa, beliau sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah melakukan pelanggaran dan dosa kepada Allah, namun hari-harinya beliau selalu mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Apalagi tentu kita yang setiap hari kita selalu berada dalam kesalahan dan dosa serta maksiat kepada Allah, maka tentu kita lebih layak untuk istighfar kepada Allah setiap hari, sehingga ketika memasuki bulan suci Ramadan kita berada dalam kondisi lebih bersih dari hari-hari sebelumnya. Yang ketiga, dianjurkan di bulan Rajab dan Sya'ban kita memperbanyak untuk bersedekah, memberikan bantuan kita kepada orang yang membutuhkan uluran tangan kita, tetangga kita, mungkin sanak famili kita, atau sahabat dan handai taulan kita yang kebetulan berada nasibnya di bawah kita. Mereka perlu uluran tangan kita, maka kita dianjurkan untuk bersedekah. Jika memungkinkan setiap hari kita bersedekah di bulan Rajab dan Sya'ban, yang dengan itu kita berharap Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa yang telah kita lakukan. Sebagaimana dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ada beberapa orang yang datang kepada Nabi dan mereka meminta maaf kepada Nabi dan memohon Nabi untuk memohonkan ampun kepada Allah.
atas apa yang mereka lakukan. Maka Allah menurunkan ayat ini yang artinya, wahai Nabi, ambillah dari mereka sedekah. Artinya wajibkan kepada mereka untuk membayar sesuatu, mengeluarkan dari harta yang mereka miliki sebagai sedekah, yang sedekah itu kemudian akan menyebabkan mereka bersih, tutahhiruhum, membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan menjadikan mereka lebih baik daripada sebelumnya. Barulah kemudian setelah itu Allah menyuruh nabinya untuk berdoa memintakan ampun kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa sedekah juga adalah media, adalah cara supaya Allah menghapuskan dosa yang telah kita lakukan, noda dan dosa yang telah kita lakukan. Dan yang keempat, tentunya kita harus berusaha di bulan-bulan mulia ini, bulan Rajab yang termasuk salah satu bulan suci, bulan yang disebutkan oleh Allah sebagai bulan haram, bulan yang dilarang padanya peperangan. Bahkan sejak zaman jahiliyah kita harus berusaha untuk tidak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, sehingga nanti di bulan suci Ramadan kita berhak untuk menjadi tamu-tamu Allah yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berhak untuk mendapatkan jamuan ilahi yang diberikan kepada hamba-hambanya yang khusus, hamba-hambanya yang bertakwa, tentu selain jamuan umum yang diberikan kepada setiap orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membantu kita, membimbing kita sehingga hari demi hari akan lebih bersih kita dari noda dan dosa yang telah kita lakukan, dan Allah menerima taubat dan istighfar kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على حبيب رب العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Sidang Jumat yang berbahagia, pada khutbah yang kedua kembali kita memuja dan memuji Allah, bersalawat dan bersalam ke haribaan tercinta Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga suci beliau. Dan kembali kami mengingatkan diri dan seluruh yang hadir untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dan yang kelima yang juga patut untuk kita lakukan banyak di bulan-bulan seperti ini adalah memperbanyak bacaan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Dalam banyak
sebagaimana juga dalam Al-Quran ada perintah untuk kita bersalawat dan bersalam kepada Nabi kita, dan dalam banyak hadis disebutkan bahwa setiap kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Allah memberikan izin kepada Nabi kita untuk menjawab salam-salam kita. Dan salam dari Nabi kita artinya adalah keselamatan untuk kita, artinya adalah bahwa kita termasuk orang yang akan mendapatkan bimbingan, inayah, pandangan khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itu berharap mudah-mudahan kita semua menjadi tamu Allah yang layak untuk menjadi tamu yang kemudian mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والفتن عن بلدنا أندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم أهلك الكفرة والصهاينة. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واهزم كلمتهم بحق محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من نعمه يؤتكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.